Wah, ada Pak Hendro benerin lampu ya. Terima kasih Pak Hendro. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan menutup tahun 2025. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan di sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Sudah terima atau belum, pokoknya harus katakan amin. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai, bukan oleh apa yang kita usahakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelum kita menerima Yesus, ya, kita itu hidup di bawah sistem dunia Bapak Ibu Saudara. Nah sistem dunia itu sudah dikuasai oleh dosa. Nah Bapak Ibu Saudara tahu akar dari dosa itu sesungguhnya adalah pekerjaan dari yang namanya hukum Taurat. Katakan bersama-sama hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu apa Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat itu adalah 10 perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan yang utama yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dan 10 perintah ini menggambarkan kesempurnaan Tuhan. Nah, karena ada 10 perintah Tuhan ini, ada sebuah kesepakatan di mana Tuhan bilang, kalau kamu berhasil melakukan 10-10-nya ini dengan benar, maka kamu akan diberkati, maka doamu akan dijawab, maka sakit penyakitmu akan disembuhkan, maka hutang-hutangmu akan dilunaskan, maka pernikahanmu akan dipulihkan. Kalau kamu bisa melakukan 10 ini dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab membuktikan ternyata tidak ada seorang pun yang bisa melakukan 10 perintah Tuhan ini dengan sempurna Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga Yesus harus datang untuk melakukan 10 perintah Tuhan ini dengan sempurna bagi kita. Supaya oleh apa yang Yesus lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa daripada hukum Taurat. Tapi kita cukup percaya apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita, kita menerima semua yang kita doakan, semua yang kita inginkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak ada yang bisa. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena hukum Taurat itu menuntut seseorang untuk sempurna ya dan konsisten. Katakan sempurna dan konsisten. Pertanyaannya pagi ini, adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara yang bisa sempurna, konsisten, enggak pernah marah? Ayo, satu aja itu. Ayo, kalau ada angkat tangan. Enggak bisa marah sepanjang hari, ya itu kategorinya sempurna. Lalu konsisten, konsisten itu setiap hari, ya dari Anda bangun sampai Anda tidur tidak boleh marah, ya sepanjang tahun. Ayo, ada yang bisa? Enggak ada Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia yang enggak bisa konsisten. Ya. Makanya motivator selalu bilang, konsistensi ini kunci untuk keberhasilan. Ya. Tapi kenyataannya memang itulah yang tidak bisa kita lakukan, nggak bisa konsisten, apalagi para pria-pria dan bapak-bapak di sini. Ya, ibu-ibu pada ketawa ini. Nah, hari ini gantung pakaian di sini, ya. Besok taruh pakaian di mana ya? Namanya pria gitu. Istri saya kalau sudah ketemu saya, anak saya cowok juga, waduh udah habis. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang anaknya semua cowok-cowok. Waduh, ya sudah suaminya cowok, ya pasti cowok ya. Anaknya semua cowok. Waduh, sudah pusing kita ya kan. Nah, ada sih cowok yang rapi tapi jarang Bapak Ibu Saudara, jarang sekali ya. Rata-rata pria itu uncontrol ya dan sulit bisa rapi. Tapi memang itulah pria. Saya selalu bilang, nah ini Pak, pria kayak gini, anak laki memang gini, ya. Kadang susah teratur, susah rapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu. Nah, dunia ini sudah jatuh di dalam sistem hukum Taurat sekalipun mereka tidak menyadari Bapak Ibu Saudara. Sehingga dunia memberikan standar kalau orang disebut berhasil, dia harus mencapai sesuatu. Dia harus bisa memiliki sesuatu. Dan sesuatu yang dia capai, yang dihasilkan, yang dia miliki itu harus jauh lebih dibandingkan orang-orang di sekelilingnya. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Ini hukum Taurat. Ya, itu hukum Taurat. Ya. Siapa yang lebih dia akan menikmati. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kemarin kan saya ngobrol dengan siapa ya?
Ada jemaat cerita, dia punya teman Bapak Ibu Saudara. Nah dia selalu menaruh keyakinannya kepada diri sendiri. Nah saya bilang enggak apa-apa, tapi satu kali ketika dirinya tiba-tiba tidak mampu untuk bekerja, dia pasti stres, Bapak Ibu Saudara. Betul atau betul? Ya. Kalau Anda tempatkan kebahagiaanmu, sukacitamu kepada apa yang kita lakukan, tiba-tiba kita tidak bisa melakukan apapun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Stres, ya kan? Tapi kalau Anda tempatkan kebahagiaanmu dan sukacitamu kepada Tuhan, Anda bisa melakukan atau tidak, Tuhan tetap melakukannya bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, tema khotbah di akhir tahun 2025 menutup seluruh rangkaian ibadah kita di sepanjang tahun ini adalah terang itu sudah datang. Amin. Katakan sama-sama, terang itu sudah datang. Nah Bapak Ibu Saudara, dari judul khotbah ini saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Ya, kita ini kan hamba Tuhan ini biasanya kalau udah Natal masuk bulan Desember itu puadetnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ya, belum lagi ngurusin dekor, panitia Natal dan lain-lain ya. Nah, saya juga dapat undangan khotbah di sebuah gereja di Kota Semarang. Nah, judulnya ini menarik. Judulnya adalah Terang Sudah Datang. Nah, waktu saya siapkan khotbah ini, nah saya sampaikan di sana, jemaat diberkati. Nah, setelah pulang, saya baru akan menyiapkan khotbah hari ini. Nah, ketika saya lihat judul khotbahnya, Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Loh, kok judulnya sama, Bapak Ibu Saudara? Ya udah puji Tuhan, berarti saya nggak perlu nyiapin 2 kali. Saya tinggal berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan melalui tema ini. Ini Tuhan baik. Jadi saya sebagai hamba Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, kalau hamba Tuhan menempatkan kekuatannya kepada diri sendiri juga stres. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Keuangan gereja saya serahkan sama Tuhan, terserah. Ya. Apalagi jemaat-jemaat saya serahkan kepada Tuhan. Ada yang marah, ada yang jengkel, ada yang kecewa, ya sudah. Yang namanya manusia, kan bukan robot. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi kan kita percaya, nggak ada yang kekal di dalam dunia ini. Hari ini marah, besok kita bisa berdamai lagi. Amin. Ya. Ada yang mau lagi jalan-jalan di luar, ya nggak apa-apa. Memang terkadang bagi dunia, apa yang saya sampaikan ini kok lucu ya, kayak nggak ada sesuatu yang mengikat, mengatur ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya di atas semua itu kasih jauh lebih besar dari segala-galanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu, inilah yang saya mau saksikan. Sampai judul khotbah saja Tuhan perhatikan, Tuhan sayang sama saya. Tuhan kasih judul yang sama. Nah hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, terang itu sudah datang. Kenapa terang itu sudah datang dan harus diberitahukan kepada kita? Bapak Ibu, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah semakin gelap, semakin jahat. Alkitab berkata, menjelang kedatangan Tuhan, maka situasi dunia tempat di mana kita tinggal ini akan bertambah jahat, akan bertambah gelap. Ya. Saya pernah cerita di sini, ya. Salah satu tanda kan ini hari-hari ini kan biasanya ibu-ibu senang ya. Emas naik, wah semua euforia, wah kemarin yang beli emas 500.000 per gram. Mungkin ada yang beli di bawah 500, yang masih 200, 100 ya tahun-tahun dulu ya kan, wah semua senang, naik. Nah bulan ini emas naik lagi Bapak Ibu Saudara, jauh lebih tinggi. Bapak Ibu tahu di balik ini semua kenaikan emas itu menjadi tanda bahwa situasi ekonomi dunia semakin tidak baik. Orang-orang mulai menempatkan aset mereka pada emas. Mereka dipenuhi ketakutan, kekhawatiran sampai sedemikian rupa harga emas melambung tinggi dan tidak ada aturannya lagi. Dan Anda tahu ke depannya emas diperkirakan bisa sampai 8.000. Dan ini 2 kali lipat, berarti kalau dirupiahkan 4 juta lebih. Jawabannya bukan, waduh yuk kita borong emas sebanyak-banyak. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jawabannya adalah
kita harus dengarkan firman lebih banyak. Amin. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa Pak cerita emas itu yang paling gampang? Saya enggak cerita tentang macam-macam. Emas saja paling gampang karena itu terkait dengan kehidupan kita. Jawabannya siapapun tua ataupun muda, dengarkan firman lebih banyak. Ya. Jangan andalkan kekuatanmu. Amin. Ya. Wah enak sing duitnya akeh, iso tuku emas akeh. Lah kene. Nah, itu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau orang-orang yang kekuatannya kepada Tuhan, punya emas atau tidak, mereka beli emas, kita sudah punya emas. Nama emas kita adalah emas Yesus Kristus. Amin. Ya, kasih tahu kiri kanannya, katakan, aku duwe emas, emasku gede banget. Ya, emasnya jenenge siapa? Emasnya jenenge siapa? Emas Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Emas Yesus Kristus bobotnya tidak bisa diukur. Anda nggak perlu beli emas 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo. Ya kan? Mas Vincent aja bobotnya udah hampir 70 kilo. Apalagi emas Yesus Kristus, ya kan. Kalau Anda punya emas Yesus Kristus, emas Yesus Kristus akan menjamin kebahagiaan Anda, memelihara Anda, menjamin masa depan Anda. Amin. Investasi terbesar di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda berpikir mau beli emas lebih banyak, hari ini ubah cara pikirmu. Kita mau investasi lebih banyak, yaitu mendengarkan, merenungkan firman lebih banyak. Amin, Bapak Ibu Saudara, itu gratis dan itu bisa memberikan, dan itu pasti memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saya sampaikan di awal bahwa situasi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu saya ingatkan kita semua, dari yang muda sampai yang dewasa yang lanjut usia. Jangan andalkan kekuatanmu, kepintaranmu. Habis sudah. Uang berapa yang kita mau kumpulkan. Tetap kalah dengan orang-orang yang di atas sana. Kalau kita ngomong kaya nggak ada batasnya, betul? Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomong bahagia menurut dunia nggak ada batasnya. Tapi kalau Anda punya Yesus, Anda punya segalanya. Yuk kita berdiri sama-sama, kita mau katakan 4 kalimat yang ada di depan Anda di atas ini ya. Harusnya jangan lihat lagi ya, sudah hafal mestinya ya. Nah waktu segalanya rentangkan tangan selebar-lebarnya. Nah hati-hati kiri kanannya. Kalau yang nggak berani merentangkan tangan biasanya ada 2. 1 karena belum mandi ke susu. 2 lupa pakai deodoran. Nah yuk 2, 3. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin. Sekarang yang kedua, kata saya diganti dengan kata-kata kita. Amin. Ya, 2, 3. Kita milik Yesus, Yesus milik kita. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Kita memiliki, amin. Kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Beritahu kiri kananmu, katakan kalau kamu punya Yesus, kamu punya semuanya. Amin. Anak-anak muda, Anda butuh pengetahuan, Anda butuh pengalaman, Anda butuh portofolio dalam perjalanan masa mudamu. Ada banyak kisah keberhasilan yang harus kita kumpulkan supaya orang bisa menilai kita. Tapi saya beritahukan jangan lupa, ada satu hal yang lebih penting yaitu milikilah Yesus dalam hidupmu. Amin anak-anak muda, karena ketika kamu punya Yesus, kamu punya segalanya. Kamu punya uang banyak, mungkin bisa kalah dengan temanmu yang lain. Kamu punya pengalaman, mungkin bisa kalah dengan temanmu yang lain. Tapi kalau kamu punya Yesus, tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus dalam hidupmu. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah situasi dunia yang sedang terjadi. Nah itu kenapa kita harus mendengarkan pesan firman Tuhan pagi ini, yaitu terang itu sudah datang. Saya akan minta tolong dijalankan. Yohanes 1 ayat 4. Mari kita baca sama-sama ayat pertama ini. 2, 3. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah
terang manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam dia, kalau Anda perhatikan dari ayat 1 sampai seterusnya, kata dia ini merujuk kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah ayat ini sedang berbicara tentang Yesus. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus datang bagi kita, dia membawa hidup, dan hidup itu adalah terang bagi kita. Nah, yang perlu kita renungkan pagi ini adalah kenapa Yesus datang kepada kita membawa terang, bukan membawa yang lain. Bukan membawa uang, bukan membawa kuasa mujizat untuk kita disembuhkan, tapi dia membawa terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita renungkan di sepanjang khotbah ini. Kenapa ya Yesus datang, dia membawa terang bagi manusia. Bukan membawa yang lain. Apakah dia bisa membawa mujizat bagi kita Bapak Ibu Saudara? Pasti. Apakah dia bisa membawa kuasa untuk menolong kita? Pasti Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan firman Tuhan, Yesus datang sebagai terang manusia. Bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Bisa Yesus datang sebagai Superman Bapak Ibu Saudara? Bisa. Yesus bisa berjalan di atas air. Ketika orang-orang hendak melempari Yesus dengan batu, Yesus tiba-tiba bisa menghilang Bapak Ibu Saudara. Anda tahu cerita itu? Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Sehingga pada waktu itu, banyak orang mengikuti Yesus karena keajaiban dari Yesus ini. 5 roti Yesus pecahkan, bisa memberi makan 5.000 orang. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Orang mati 4 hari 4 malam, Yesus bisa bangkitkan. Orang lumpuh ketemu Yesus berjalan. Hari ini orang sakit ketemu pendeta tambah susah Bapak Ibu Saudara. Didoain gak sembuh-sembuh. Enggak ya. Pendeta itu kan hanya alat Tuhan, tapi kuasa yang bekerja tergantung Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Yesus sungguh luar biasa. Dia bisa menjadi seorang yang super. Tapi yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara ketika Yesus disalib, dia tidak bisa mendemonstrasikan kuasanya. Bisa enggak waktu Yesus disalib? Waktu orang teriak-teriak dia tiba-tiba menghilang seperti kisah-kisah sebelumnya. Bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka mengolok-olok, kalau kamu adalah Tuhan, turunkan dirimu. Dan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah kematiannya. Amin. Kalau Yesus tidak mati, Anda tidak bisa diselamatkan. Hari ini mari kita bersyukur untuk kematian Yesus Kristus bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir atau mempercayai, oh usahamu bisa menyelamatkan kamu. Oh kerja kerasmu bisa menyelamatkan kamu. Oh duitmu yang banyak bisa menyelamatkan kamu. Oh hartamu yang banyak bisa menyelamatkan kamu. Oh sekolahmu yang tinggi itu bisa menyelamatkan kamu. Oh lokasi bisnismu itu menentukan keberhasilanmu. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Yang bisa memberkati menyelamatkan kita adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Karena itu tempatkan hidup kita, harapan kita dan keselamatan kita hanya kepada Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ayat ini sebenarnya dikutip oleh Yohanes dari Perjanjian Lama. Di mana Bapak Ibu Saudara? Mazmur 36 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab padamu Tuhan ada sumber hayat atau sumber kehidupan. Di dalam terangmu kami melihat, apa Bapak Ibu Saudara? Kami melihat terang Bapak Ibu Saudara. Artinya di luar Tuhan, di luar terang Tuhan kita nggak akan bisa melihat terang. Yang kita temukan adalah kegelapan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang terjadi di dalam dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Sehingga hari ini kita butuh kembali kepada Yesus yang adalah terang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau semakin hari menjelang tutup tahun 2025 sepertinya perjalanan kita semakin melambat. Bisnis kita semakin melambat, segala sesuatunya menjadi semakin berat, semakin sulit, kita menjadi semakin stres Bapak Ibu Saudara. Kita berpikir kenapa ya saya nggak bisa seperti orang-orang itu. Mereka bisa menutup tahun 2025 dengan sukacita, damai sejahtera. Sementara saya harus bergumul, berjuang. Kurang apa saya Tuhan? Pernahkah Anda menangis seperti itu?
Pernahkah Anda berteriak seperti itu, Bapak Ibu? Kurang apa saya Tuhan? Wah ini Pak Pendeta kayaknya pengalaman. Pernah Bapak Ibu saudara saya seperti itu. Saya ini pelayanan sudah, kalau orang bilang bukan lagi beban, hobi Bapak Ibu. Jadi hobi saya itu dari muda adalah melayani Tuhan. Makanya saya selalu bilang di tempat manapun saya nggak dibayar pun saya tetap melayani karena sudah hobi. Betul Bapak Ibu? Kalau kita bekerja untuk sesuatu yang kita suka itu rasanya uang itu bukan segala-galanya. Tapi kita bisa mengerjakannya dengan sukacita. Amin. Sampai Bapak Ibu tahu, ya ini ceritakan bukan membanggakan ya. Itu semua sampah, sesekali dilihat dikit. Itu sepeda aja 2 kali hilang Bapak Ibu saudara karena saya ke gereja. Saya parkir sepeda di depan gereja, saya latihan musik, saya ada di gereja lah intinya gitu. Pulang-pulang pedanya hilang Bapak Ibu saudara. Waduh, untung papa saya ini papa yang baik, ya nggak pernah marah. Ada duit ya dibelikan, nggak ada ya kamu diem aja jalan kaki. Hilang, saking saya itu seneng di gereja. Dari saya SMA, saya bertobat SMA kelas 1 terakhir, sejak itu saya orang yang suka sekali melayani Tuhan. Sampai hobi saya ini akhirnya memimpin saya sekolah pendeta. Nah di sekolah pendeta itu ya saya mulai belajar tentang Tuhan. Saya pernah ngalami itu Bapak Ibu. Saya kurang apa Tuhan? Sampai akhirnya di tahun 2008, 2009, 2010. Itu adalah masa-masa tergelap hidup saya. Saya sampai mau bunuh diri. Bapak Ibu, saya pikir sudah habis. Saya bilang apa? Tuhan, kurang apa saya? Saya kerja itu supaya hidup saya enggak jadi beban buat jemaat. Saya kerja itu, saya mau punya uang yang banyak Tuhan. Mau memberkati jemaat Tuhan. Jadi kalau saya punya gereja nanti saya enggak bergantung pada persembahan jemaat. Bagus atau bagus Bapak Ibu? Bagus. Tapi kalau itu bukan rencana Tuhan, Bapak Ibu saudara, Alkitab berkata semua sia-sia. Amin Bapak Ibu. Bahkan Tuhan berkata semua kebaikan-kebaikan yang kita mau lakukan di hadapan Tuhan, kalau itu tanpa Tuhan seperti kain yang kotor. Betul? Enggak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu saudara, saya seperti itu. Waktu 2008, 2009, 2010 semua bisnis saya hancur, berantakan, utang bertambah banyak. Orang-orang membenci saya, meninggalkan saya, menghujat saya. Saya tidak ada siapapun waktu itu, ya, kecuali Pastor Didi. Ya. Sampai saya jual kucingan, tempatnya masih ada di Bundaran Blok K sana Bapak Ibu saudara, sampai jam 2 malam. Jam 2 pagi, saya jual kucingan, jual jus, ngeter-ngeter ke nasi bungkus. Bapak Ibu saudara, ya, kurang apa Tuhan? Ya, ternyata saya belum punya emas. Siapa emas kita? Nah itu Bapak Ibu saudara. Biarpun saya sudah jadi pendeta, saya suka Alkitab, saya belum mengenal siapa Mas Yesus itu. Sampai akhirnya 2010 saya pacaran ya dengan Christine. Kenal Christine, kalau nggak kenal bahaya nanti ya. Nah, istri saya sekarang. Nah, papahnya jemaat di sini. Waktu itu Pak Yakub membagikan buku Josephine dan papa mertua ini kasih saya buku ini. Kamu baca dan buku itulah yang menyelamatkan saya sampai hari ini. Apa isi buku itu? Buku itu mengarahkan saya untuk mengenal Mas kita, namanya Mas Yesus Kristus. Amin. Dan semakin sejak itu saya mengenal Yesus, saya rasakan hidup saya semakin baik, semakin baik. Terus enggak melakukan apapun Pak? Enggak. Bukan karena enggak mau, tapi enggak bisa. Lah enggak ada yang bisa dilakukan oh Bapak Ibu saudara, modal rak duit. Ya toh, duit pas-pasan. Terus mau melakukan apa? Pengalaman membuktikan pinjam sana, pinjam sini untuk bisnis gagal. Lah kan ya sudah khawatir, nanti tambah utang piye? Ya udah diem aja. Melayani, 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 melayani. Amin. Ya udah gitu aja. Dan ketika kami melayani, mengenal Yesus dan Yesus menyelamatkan. Terang inilah yang membuat saya bisa melihat terang itu kembali dalam kegelapan hidup saya. Amin. Saya minta tolong seseorang ya, siapa ya?
untuk saya jadikan ilustrasi. Paling gampang Mas Tono aja paling depan sini Mas Tono. Ya. Nah, Mas Tono, tadi kan naik dari kursi ke sini kan gampang ya. Nah sekarang saya minta tolong tutup mata. Jujur ya, tutup mata benar-benar. Kurang mantep itu tutup matanya. Nah itu, manusia kan melihat yang di penampakannya. Loh, balik lagi. Ya, nah gitu. Sekarang Mas Tono jalan turun. Hah? Jangan Mas. Nah orang-orang pada bilang apa? Jatuh. Kenapa tadi waktu dia buka mata naik ke sini, Anda enggak bilang seperti itu? Nah Bapak Ibu saudara, itu kan hal yang sangat mudah. Tapi ketika Mas Tono tutup mata, ketika dia melihat hanya kegelapan, apa yang mudah sekali itu menjadi terasa sulit Bapak Ibu saudara, betul enggak? Coba Mas Tono turun sekarang. Hah? Mudah. Nah terus tadi kenapa pelan-pelan? Suruh berhenti. Oh iya, suruh berhenti ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu saudara, saya tuh sebenarnya mau tak matiin semua ini lampu-lampu tadi waktu saya khotbah ini sesekali. Maksudnya pas ilustrasi. Tapi saya pikir nggak mungkin ini karena pohon Natal tetap nyala, ya kan? Di mana ada terang sekecil apapun, kegelapan tidak akan bisa menguasai. Dan terang manusia itu adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu saudara. Kalau Anda nggak punya terang, apa yang mudah, bahkan sangat mudah, akan terlihat begitu sulit. Betul? Saya turun aja Bapak Ibu saudara, jalan gini nggak apa-apa. Tapi coba saya tutup mata. Ya. Nggak mungkin Bapak Ibu saudara, mesti gini-gini. Nah, ini turun. Maaf ini bukan menghina keterbatasan orang ya. Tapi seperti itulah orang yang tidak bisa melihat. Nah, hari-hari ini mungkin apa yang sulit dalam hidupmu sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Hanya masalahnya Anda mungkin masih menutup mata Anda daripada yang namanya emas Yesus Kristus. Amin. Anda masih silau dengan emas dunia. Tapi saya berdoa, ayo jemaat di tahun 2026, jangan kita silau dengan emas dunia. Tapi mari kita melihat kepada keindahan yang namanya emas, lebih keras lagi emas, Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara. Mas Yesus Kristus tidak ada tandingannya. Amin. Nah, karena untuk itulah Yesus datang sebagai terang. Supaya Bapak Ibu saudara, apa yang sulit di dalam hidupmu hari-hari ini tidak lagi menjadi sulit karena terang itu sudah datang. Dan ketika terang itu datang, mata kita bisa melihat dengan jelas. Dan Anda akan menyaksikan segala sesuatu yang sulit-sulit ini akan selesai dengan sendirinya. Amin. Kalau ada jemaat di tahun 2025 ini bisnismu rasanya sulit, mandek, macet, keuanganmu, pernikahanmu, apapun, Bapak Ibu saudara. Solusinya cuma satu, Anda kembali kepada Yesus terang itu. Anda pandang kepada Yesus, maka Anda akan melihat semuanya ini akan selesai dengan sendirinya. Amin. Ya. Karena itu kenapa Yesus harus datang sebagai terang. Nah Bapak Ibu saudara, bisa dilanjutkan. Nah, Keluaran 10 ayat 21. Nah, Bapak Ibu saudara, berbicara tentang kegelapan, saya diingatkan oleh Tuhan tentang kejadian di Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa ulurkan tanganmu ke langit, supaya datang apa saudaraku? Gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Betapa mengerikannya kegelapan yang terjadi pada waktu itu di negeri Mesir, Bapak Ibu saudara. Sampai Tuhan berkata, gelap itu bisa diraba. Betapa pekatnya kegelapan itu Bapak Ibu saudara. Sampai-sampai saking mengerikannya kegelapan itu Bapak Ibu saudara, bisa lanjut. Lalu sebelum ini ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan apa saudaraku? Datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Nah Bapak Ibu saudara, firman Tuhan ya dan amin. Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berfirman kepada Anda dan Anda melakukannya Bapak Ibu saudara, Anda percaya, Anda melakukannya Bapak Ibu saudara, Anda akan melihat firman itu tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Amin.
Dan firman itu tidak akan pernah menuntut Anda. Yesus berkata firman itu enak rasanya, ringan rasanya. Karena bukan menuntut Anda, itu dari hati Anda. Kalau Anda belum merasa bisa atau perlu melakukan firman, ya enggak apa-apa. Tapi resikonya ya tanggung sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul kan? Anda kalau naik kendaraan, kereta misalnya, kereta api, itu ada pemberitahuannya. Jangan keluarkan kepala keluar jendela. Kalau Bapak Ibu nekat, nyolong-nyolong keluarkan kepala keluar dari jendela, kalau enggak ketahuan, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda kena masalah di situ ya tanggung sendiri. Semua himbauan apapun itu kita lihat sebagai sesuatu yang baik. Saya ingat Bapak Ibu, saya pernah naik kereta saking stresnya di tahun 2008 sampai 2010 itu mau ke Cepu. Saya nengok keluar dari kereta Bapak Ibu Saudara. Saya nengok, saya pikir kereta masih jalan pelan-pelan. Tiba-tiba saya merasa duh gitu. Kepala saya itu langsung kayak kepukul sesuatu. Baru saya tahu saya natap tiang-tiang di pinggir rel itu. Waduh rasanya puyeng Bapak Ibu Saudara. Ya, pernah saya. Ya itu pokoknya orang kalau lagi pusing, stres, waduh sudah dimaklumi aja Bapak Ibu Saudara. Aneh-aneh tingkahnya itu ya. Jadi kalau Anda lihat ada saudara kita ya, aneh tingkahnya gitu ya, jangan dihakimi, didekati, didoakan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa sama ketika firman Tuhan datang, Musa ulurkan tanganmu, maka kegelapan akan turun. Dan ketika Musa percaya dia melakukannya, Alkitab berkata datanglah gelap gulita itu. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, amin. Jangan takut, gak usah takut, percaya saja. Kalau Anda harus melakukan sebuah bisnis dan Tuhan bilang melangkah nak, melangkah aja. Tapi kalau Tuhan bilang jangan nak, ya jangan. Sekalipun cuannya gede, sekalipun omsetnya besar, kalau Tuhan bilang jangan, berarti jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan bilang lakukan, dan lakukan. Jangan dibalik, Tuhan bilang jangan, kita lakukan, Tuhan bilang lakukan, kita enggak berani. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, yuk di tahun 2026 ini kita mau semakin selaras dengan Tuhan. Amin. Jangan lebih banyak mendengarkan apa kata orang, tapi dengarkan lebih banyak apa kata firman Tuhan di dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya minta tolong dijalankan ini kok nganu ya. Presenternya error lagian kayaknya. Nah, gelap gulita itu membuat tidak ada orang di Mesir pada waktu itu yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Nah Bapak Ibu Saudara ya, ini mengerikan sekali. Kalau Anda punya kesempatan Anda nonton film namanya Moses yang versi terakhir, itu filmnya bagus sekali. Efek visualnya, efek-efeknya itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tentang Moses, bagus. Nah, waktu mereka menggambarkan kegelapan ini benar-benar gelap. Mereka nggak bisa melihat sesama temannya, saking gelapnya. Nah Bapak Ibu Saudara berikutnya, sebentar jangan lanjut dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah dunia ini hari-hari ini seperti yang dialami oleh Mesir? Mesir itu adalah gambaran dunia Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini sama seperti Mesir yang ditulai oleh Tuhan dengan kegelapan. Hari-hari ini dunia dikuasai oleh kegelapan. Apa yang saya maksudkan? Hari-hari ini orang sudah tidak bisa melihat sesamanya sebagai teman. Betul atau betul? Saking gelapnya. Jangankan temannya, bahkan istrinya, suaminya, anak-anaknya, saudaranya sudah nggak bisa melihat mereka semua sebagai kerabat atau sesama. Kok bisa Pak? Bukankah kita sudah melihat mendengar berita hari-hari ini? Ada seorang anak membunuh ibunya. Seorang istri membunuh suaminya. Orang tua membuang anaknya. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Ini yang menunjukkan betapa gelapnya dunia ini Bapak Ibu. Manusia tidak bisa melihat sesamanya lagi sebagai seorang manusia. Tapi karena kegelapan yang menguasai dunia ini, manusia melihat sesamanya sebagai lawan, sebagai musuh yang harus dihancurkan, yang harus dijatuhkan, yang harus dihilangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa di tempat ini, Alkitab berkata, di tempat orang Israel, katakan sama-sama kalimat kuning ini Bapak Ibu Saudara, 2, 3.
ada terang. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini ada kabar baik bahwa di kemah orang-orang Israel ada terang. Bapak Ibu Saudara bayangkan orang Mesir waktu mereka melihat kegelapan, di balik kegelapan itu ada terang Tuhan. Jadi mereka itu sampai nggak bisa lihat bintang, nggak bisa lihat bulan, nggak bisa lihat terang yang terjadi di kemah orang Israel. Benar-benar ditutupi oleh Tuhan dengan kegelapan. Sampai mereka tidak bisa melihat sesamanya. Dan itu gambaran hari-hari ini. Orang-orang sudah semakin menjadi buas, dikuasai oleh amarah, dengki, iri hati. Bapak Ibu, ya kan? Kemarin di Semarang ada seorang anak muda habis semacam wisuda atau habis latihan pencak silat, pulang dengan teman-temannya, dikira geng, akhirnya dihabisi. Waktu itu karena ada orang yang berteriak, geng motor, habisi. Akhirnya masyarakat di sekitar itu tersulut emosi, dikejar, dihabisin. Bapak Ibu sudah tahu, mengerikan sekali. Dan ternyata anak muda ini adalah anak yang sangat nurut dengan orang tuanya. Orang-orang sudah nggak bisa melihat sesamanya karena kegelapan yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu saudara, saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi inilah situasi yang terjadi. Anda dan saya butuh juru selamat. Amin. Harta kita, uang kita, kepintaran kita, pengalaman kita, jabatan kita tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan Anda. Kalau ada yang lain yang bisa menyelamatkan Anda di bawah kolong langit ini, Tuhan tidak perlu memberikan Yesus Kristus bagi kita. Betul Bapak Ibu saudara? Kenapa Tuhan memberikan Yesus? Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang bisa menyelamatkan bisnismu, kuliahmu, masa depanmu, pernikahanmu, keuanganmu hanya Yesus. Karena itu hari ini kembalilah melihat kepada keindahan emas Yesus. Jangan silau dengan emas dunia. Amin. Jangan silau dengan kekayaan dunia. Anda boleh punya target, Anda boleh punya mimpi, Anda boleh punya visi. Tapi biarkan semua itu kita kembalikan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Boleh Bapak Ibu saudara, enggak apa-apa. Ya. Nah tahun depan kita akan ada di satu visi yang baru, tema yang baru, tahun 2026, tahun 2025 tema kita apa Bapak Ibu saudara? Percepatan, rest, istirahat dan percepatan. Ya, saya melihat ada beberapa atau banyak jemaat yang mengalami hal ini. Ketika mereka tenang, mereka enggak nyangka mereka dapat sesuatu yang mereka impi-impikan. Mereka enggak nabung, mereka enggak merencanakan. Kenapa? Karena memang mereka enggak punya kekuatan untuk itu. Tapi tiba-tiba aja Tuhan bisa kasih, Tuhan berikan dan itu terjadi. Amin. Dan saya percaya tahun depan kita akan melesat lebih hebat bersama dengan Yesus. Amin. Ya. Ya, jadi tanggal 11 Januari nanti kita akan ada di minggu menyampaikan tentang tema di tahun 2026. Bapak Ibu sudah datang ya. Nah lanjut. Mesir dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Mitzrayim. Katakan bersama-sama Mitzrayim. Mitzrayim artinya adalah double stress, stres ganda Bapak Ibu saudara. Jadi Mesir atau Mitzrayim ini artinya adalah double stress. Nah gambaran dunia ini Bapak Ibu saudara memiliki yang namanya double stress. Stres pertama ketika orang nggak punya duit, betul? Dan ketika orang nggak punya uang, ini kita ngomong di luar Tuhan ya. Kalau kita punya Mas Yesus, ya bukan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan susah payah kita, amin. Ya. Nah mereka yang nggak punya Mas Yesus, mereka itu stres kalau nggak punya uang, karena pengharapan mereka kepada uang, betul Bapak Ibu saudara? Bahkan orang bilang semuanya butuh uang. Enggak ada yang gratis di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya mau tambahkan satu lagi, tidak semuanya bisa dibeli oleh uang. Amin. Kebahagiaan, nafsu makan. Anda bisa beli makanan yang enak, yang mahal. Tapi Anda enggak bisa beli nafsu makan. Betul? Kalau ada orang yang sakit, mereka mau keluarkan duit untuk bisa makan enak. Anda bisa beli kasur yang mahal, kasur yang empuk, merek terkenal. Tapi Anda gak bisa beli tidur yang nyenyak. Artinya tidak semua bisa dibeli dengan uang. Anda bisa merancangkan, menciptakan pernikahan yang hebat, mahal.
megah dan meriah. Tapi Anda gak bisa beli yang namanya kebahagiaan. Betul? Anda bisa beli obat-obat yang mahal, tapi saya beritahukan Anda gak bisa membeli yang namanya kesembuhan. Amin. Dan yang tidak bisa dibeli oleh uang ini hanya ada di dalam Yesus yang hari ini sudah tinggal di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Anda sudah memiliki semua itu gratis. Nah biasanya ketika orang stres gak punya uang, lalu dia akan mengalami stres yang kedua. Apa stres yang kedua? Sakit. Saya nggak bilang orang sakit karena stres nggak punya uang. Tapi rata-rata kalau nggak stres karena bisnis, stres karena uang dan lain-lain. Lalu akhirnya stres ini menyalur kepada sakit. Dan ketika sakit diteruskan, yang ada adalah maut. Nah saya berdoa jemaat di tempat ini. Anda nggak ngalami yang namanya Mesir, Misraim ini. Amin. Double stress. Ini bagi orang-orang dunia. Lanjut. Saya akan selesaikan dengan cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 12 ayat 46. Ini alasannya kenapa Yesus datang sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa saudaraku? Sebagai terang. Baca sama-sama kalimat yang kuning 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam, tepuk-tepuk kiri kanannya, jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya. Terang itu sudah datang. Tanda-tandanya orang yang tinggal di dalam kegelapan hanya satu. Segala sesuatunya menjadi sulitnya minta ampun. Bukankah orang-orang yang tidak memiliki Yesus, mereka ketika ketemu kita mesti tanya, kowe iki lho kok guyu wae, ya kan? Ketoke seneng ae. Ketoke ning media sosial di Facebook, Instagram ini mangan-mangan wae, ya. Kok enak men ya uripmu. Ya. Nanti sithik moto makanan, sithik moto makanan, minuman, makan. Engko nek foto guyu mesam-mesem. Ini pencitraan apa beneran? Tanda-tandanya orang, sudah nyala semua ya? Yang tinggal di dalam kegelapan itu satu aja. Selalu perkataannya itu angel, abot, ra iso, ra mungkin, dah itu aja. Kalau Anda jumpai ada saudara seiman kita di sini, yang kalau Anda bilang, ayo semangat, angel, zamane, berarti dia lagi tinggal di dalam kegelapan. Jangan malah ditinggalkan, orang genah, jangan. Datangi dia, kasih semangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda menasihati anak-anakmu, nang, kamu semangat kuliahnya. Jangan khawatir, mama, wangi loh pelajarannya. Berarti anakmu lagi tinggal dalam kegelapan. Beritakan Yesus supaya mereka melihat terang. Amin. Ya. Kamu ini pacaran wis suwi lho. Ayo undang nikah. Nikah itu gak gampang mah. Butuh duit. Ya. Butuh apa lagi? Ya. Nah berarti itu tanda-tanda orang masih tinggal dalam kegelapan. Pokoknya orang yang tinggal di dalam kegelapan mulutnya itu gak ada yang baik. Pesimis terus, negatif terus. Kalau orang sudah melihat terang, itu tandanya apa? Semangat ya. Amin. Wes yo, pokok iso. Nah, kayak kita loh, lihat mata kita melihat terang, jalan ya jalan aja. Coba Bapak Ibu Saudara, saya tutup mata, loh. No, ini tidak saya sengaja loh Bapak Ibu Saudara. Loh, angel dan lebih lama. Bapak Ibu Saudara mau lama atau cepat? Cepat dong. Kalau mau lama nggak apa-apa, nanti saya doakan setelah ini ya. Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya Bapak ini yang lama ya, jangan cepat-cepat gitu. Hah? Ada yang mau? Nggak ada toh. Semua pengennya ya cepat. Kalau Anda mau cepat, percayalah Yesus telah datang sebagai terang yang ajaib. Amin. Gampang. Supaya setiap orang yang melihat kepadanya menjadi percaya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Tapi jikalau orang sudah mendengar perkataanku namun tidak percaya dan tidak melakukannya, perhatikan Yesus berkata apa? Aku tidak akan menjadi hakimnya. Kalau Tuhan tidak menjadi hakim, orang tua jangan menghakimi anakmu. Amin. Apalagi kalau anak sudah gede, usia 17 tahun ke atas. Biarkan mereka memilih. Yang penting kita mengasihi dia dengan segenap hati. Seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau anakmu dikasih tahu, Nyo, kamu harusnya gini loh Nyo. Kerja yang ini loh. Jangan kerja mbak temen yang kayak gini. Ini pengalamannya papa mama orang kayak gini ini bahaya. Tapi karena namanya anak muda belum pengalaman. Dia bilang, temanku ini baik. Dari ini sudah kenal gini. Mama papa ini loh. Nah misalnya. Bapak ibu ini loh. Dah jangan otot-ototan. Jangan marah-marahan. Biarkan dia memilih. Yang penting kita orang tua siap. Kalau dia mengalami sesuatu, kasih kita lebih besar dari kegagalan mereka. Amin orang tua. Amin orang tua. Apa yang membuat Anda marah, takut kalau anak-anakmu gak mau mengikuti nasihatmu? Karena mungkin kasih kita gak cukup untuk mengatasi kegagalannya. Saya berdoa orang tua Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih yang lebih besar dari kegagalan anak-anakmu. Amin. Gak apa-apa anak-anak. Kalau dikasih tahu gak nurut gak apa-apa. Rugi atau untung mereka yang tanggung. Betul? Tuhan bilang aku gak mau jadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk apa saudaraku? Menghakimi. Melainkan untuk menyelamatkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menceritakan satu orang sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Yang namanya wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bisa dimunculkan slide-nya. Nah, di situ ada perempuan yang sudah 12 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 12 tahun menderita pendarahan. Berikutnya. Ia telah berapa kali Bapak Ibu Saudara? Berulang-ulang. Berulang-ulang itu sekali atau banyak kali? Banyak kali. Diobati oleh berbagai macam dokter. Sehingga telah apa saudaraku? Dihabiskannya semua yang ada padanya. Ini sudah ngeri. Tapi nggak bisa nyalahkan. Dia pengen sembuh. Setiap kali dia dengar ada dokter bagus, obat bagus. Selama dia punya uang, dia pakai uangnya untuk membayar. Supaya dia bisa mendapatkan kesembuhannya. Sampai Alkitab berkata, semua dokter, semua pengobatan telah dia tempuh. Sampai uangnya habis, hartanya habis. Kalau boleh ditambahkan utangnya banyak. Yang paling parah ini Bapak Ibu Saudara. Sudah semuanya habis, Alkitab berkata. Namun sama sekali apa saudaraku? Tidak ada faedahnya. Tambah ngeri lagi kalimat terakhir. Malah sebaliknya keadaannya apa? Keadaannya apa? Makin buruk. Ini kira-kira gampang banget apa wangel tenan? Wangel tenan. Berarti ini tandanya orang ini masih tinggal di dalam kegelapan. Dia belum punya emas Yesus. Dia masih berharap kepada emas dunia. Dia pikir uangnya banyak bisa bayar kesembuhannya. Dia pikir uang banyak bisa bayar dokter-dokter mahal. Ternyata kita berkata apa? Uangnya habis, hartanya habis, tapi penyakitnya tidak sembuh, malah bertambah buruk. Saya pernah ngalami ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang bisa menyelamatkan hanya terang itu. Berikutnya, ada kabar baik. Lalu wanita itu tiba-tiba mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini di JKI Puri Marina setiap minggu setiap hari. Firman-Nya hanya tentang Yesus. Supaya Anda mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Wanita ini memiliki pengharapan. Lalu di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Berikutnya, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Sebab katanya sama-sama Bapak Ibu Saudara 2, 3.
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan. Ini masalahnya bukan menjamah jubah. Menjamah jubah itu hanya sarana. Betul Bapak Ibu Saudara? Ekspresi. Tapi cara saya beritahukan, Tuhan punya banyak cara. Amin. Tapi satu hal yang terpenting dari semua banyak cara Tuhan, harus dimulai dengan apa? Percaya. Kalau Anda percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Anda. Amin. Kalau Anda percaya, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau Anda percaya, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda mengalami sesuatu yang sulit, yang sukar, rasanya mentok, rasanya enggak bisa. Dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, dalam masa depanmu. Mungkin ikatan-ikatan dosa yang kamu sudah berusaha untuk melepaskan. Anda tahu ini enggak benar. Anda tahu ini enggak bisa. Anda tahu ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Anda enggak punya kekuatan untuk melepaskannya. Bebas, kena lagi. Bangun, jatuh lagi. Mungkin Anda sudah berpikir, wes lah memang kok ngene. Apalagi nih jika Ibu Rimarina khotbah, Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Yo wes aku ngene yo. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihimu, tapi Tuhan juga mau merubah hidupmu. Supaya kamu menjadi alat kemuliaannya. Amin. Bagaimana orang bisa berkata, ada Tuhan di dalam hidupmu. Dari perilaku yang buruk. Gak bisa. Betul? Bapak Ibu Saudara, wanita itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu wanita ini percaya dan berkata-kata, asal ku jamah saja jubahnya. Bapak Ibu, dari mana wanita itu bisa ngomong? Dari firman-firman yang dia dengar tentang Yesus. Hari ini, izinkan firman itu bersuara dalam hidupmu, amin. Bisa jadi, kalau kamu mau terobosan, kamu besok jualan pecel. Jalankan Bapak Ibu Saudara. Di mana ya Tuhan jualan pecel? Wes ning omah wae. Kalau itu datang dari Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi kita. Amin. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Tuhan, aku sudah ngampuni suamiku berulang kali. Tapi tidak ada perubahan. Tambah tidak karuan. Tuhan bilang, nak ampuni. Tetap ampuni. Amin. Kalau Anda punya bisnis, Anda rasanya mau nutup, tapi Anda takut, Anda khawatir, Tuhan bilang, nih kamu mau tutup aja. Ya udah tutup aja. Ketika kamu tutup, Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain. Amin. Bapak Ibu, tutup tahun 2025 dengan pengharapan memandang kepada Yesus. Lihat kepada Yesus terang itu, maka semuanya akan menjadi mudah. Tidak ada yang sulit dan sukar bagi kita. Amin. Dalam bisnismu, masa depanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, dalam hubungan-hubunganmu. Tidak ada yang sulit ketika kita melihat kepada terang itu. Dan akhirnya apa? Seketika itu juga, apa saudaraku? Ayo lebih keras, 2, 3. Seketika itu juga. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Dia bayar berapa Bapak Ibu Saudara? Gak bayar. Yesus adalah juru selamat kita. Lebih dari segala dokter yang terbaik di dunia ini. Yesus adalah juru selamat. Lebih daripada para ekonom-ekonom yang terbaik di dunia ini. Amin. Mereka boleh meramalkan dunia ini bertambah gelap. Mereka boleh meramalkan kesehatanmu dan penyakitmu. Tapi keputusan final selalu ada di tangan Yesus yang mengasihi kita. Kalau hari ini Tuhan bilang, kamu sembuh. Tidak ada kuasa yang bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Sakit penyakitmu pasti sembuh. Kalau Yesus bilang, kamu anak-anak yang kukasihi, kamu diberkati. Tidak ada
tangan yang bisa menahan berkat Tuhan atas hidupmu. Amin. Kalau Tuhan bilang kamu akan kuangkat naik menjadi kepala dan bukan ekor, maka tidak ada satupun tangan yang bisa menurunkan Anda dan merendahkan Anda. Amin. Anak-anak muda, saya beritahukan, masa depanmu penuh dengan harapan. Bukan karena usahamu, tapi karena Tuhan mengasihimu. Amin. Orang tua, beritahukan ini kepada mereka. Mungkin mereka butuh hal ini. Mereka mungkin mengalami yang namanya jatuh bangun. Tapi mereka sungkan cerita sama papa mamanya. Karena mereka tahu papa mamanya pergumulannya juga banyak. Selalu ingatkan kalau mereka telepon, kalau kita telepon, kalau pas ketemu tahun ini. Ingatkan nak, Tuhan sayang kamu, semua baik-baik. Masa depanmu sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Kamu orang yang sangat diberkati. Amin Bapak Ibu saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Anugerah karya salib Kristus.